Ada 5 kembali yang Allah kategorikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kembali kepada Allah dengan 5 hal. 5 ini dikategorikan oleh Allah dengan kalimat raja'a yarji'u fafirru ilallah. Kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu 5. Sayang kita waktunya terbatas Bapak Ibu sekalian. Makanya saya ingin langsung menyebutkan apa 5 hal. Yang paling pertama adalah kembalilah pada keluargamu. Kembali pada Allah Pak. Yang paling pertama yang harus kemudian kita buktikan, kembali pada keluarga. Tadi saya sudah bahas banyak sekali sepanjang lebar, kanan kiri. Siapa yang mau kembali pada Allah? Saya Ustaz. Gimana caranya biar saya kembali ke jalan Allah Ustaz? Kembali dalam hidayah Allah, kembali dalam bimbingan Allah. Gimana caranya? Kembali pada keluarga. Kalau Anda sudah bisa mengurus keluarga dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Anda mengerjakan tugas di kantor, sebagaimana Anda mengerjakan kegiatan-kegiatan hobi, yang suka main golf, yang suka naik sepeda. Kalau Anda sudah mengurus anak, mengurus istri, seperti Anda main golf, seperti Anda main badminton, seperti Anda main futsal, seperti hobi-hobi Anda, maka fix Anda sudah kembali pada Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Allah dibuktikan dengan back to Quran. Kembali pada Quran Pak. Kalau Anda sudah punya ketertarikan, belum peka mengaji, lalu kemudian Anda buka handphone misalkan, lalu kemudian buka ayat Quran, surah apa saja misal Anda baca, Anda buka, ya, Anda ngaji, fix hati Anda sudah dikembalikan pada Allah. Siapa yang belum ngaji hari ini? Fix Anda belum kembali pada Allah. Ngaji kita. Biar mami terbata-bata. Wassama idzatil buruj. Saya ngajar, ada pejabat, saya tidak usah sebutin Pak, di Jakarta. Subhanallah, 2 periode dia jadi wali kota Pak. Ya, saya tidak usah sebut namanya ya. Sudah kajian, ya, salah satu masjid di Tangerang Selatan. Dia datang, kita beli akbar dan seterusnya. Dia bilang gini, Ustaz, tes BDM bacaan dengan bahasa bukan bahasa Makassar ya, dengan bahasa, Ustaz, boleh tes nggak bacaan saya? Boleh Pak, boleh. Saya kira dia udah, Masya Allah, udah hafal apa gimana ya. Dia buka Quran, cara baca wal adiyati dhabha. Saya bilang ya Allah, itu pakai nafas berapa kali Pak? Nggak bisa satu kali nafas aja Pak. Wal adiyati dhabha. Oh gitu, harus gitu Ustaz ya. Oh saya kira yang penting benar Ustaz. Dia terbata-bata. Saya bilang subhanallah Pak, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca Quran walaupun dia terbata-bata, baginya setiap huruf 2 pahala. Gak apa-apa Pak. Bukan masalah Anda terbata-bata, Anda masih ikra, Anda belum lancar. Bukan masalah. Masalahnya Anda mau baca Quran saja, itu sudah digerakkan sama Allah. Percaya sama saya teman-teman, gak ada yang menggerakkan kita baca Quran kecuali Allah. Maka yang mau kembali kepada Allah Pak, mau disayang Allah, Ustaz, rasanya saya udah terlalu jauh sama Allah ini. Rasanya kok saya tidak pernah tenang hati. Selain kembali kepada keluarga Pak, kembali yang kedua, return yang kedua, yang membuat kita bisa kembali kepada Allah, buka Quranmu, baca petunjukmu. Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa Pak. Yang jauh dari Quran, jauh dari Allah. Percaya sama saya. Yang belum ngaji. Ya alhamdulillah saya hafal Quran, jadi kemana-mana kalau nggak bawa pun kita bisa baca-baca di mobil. Ya. Yang nggak hafal ya mushafnya dibawa atau Qurannya disiapkan di sini. Makanya handphone kalau nggak ada Qurannya dosa Pak antum. Masa antum ya WhatsApp ada dibuka setiap saat, Instagram, aplikasi Quran nggak punya, aplikasi zikir pagi petang nggak punya, rugi Pak. Azan nih belum ya. 2 mau dulu, nanti pilih 3-nya. Ya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa kembali pada Allah yang ketiga? Ya, kalau mau kembali pada Allah Pak, amalkan yang ketiga juga. Apa Ustaz? Kembali pada Allah itu yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah ar-rahmatu ilal fuqara wal masakin. Ya. Berkasih sayang pada orang fakir dan miskin Pak. Kalau Anda punya hati masih keras ketika melihat orang miskin untuk bersedekah Pak,
itu fix berarti masih ada sesuatu yang berat di hati yang mengganjal tentang kecintaan kita yang berlebihan pada dunia. Makanya coba latih Pak, latih. Setiap kali ketemu orang miskin, baik dia datangi atau kita yang kemudian tidak sengaja lewat, kalau nggak bisa sedekah uang, senyum, sapa. Ya Bu, bagaimana kabar tak Bu? Sehat Ki? Kalau dia ibu-ibu, Masya Allah. Kalau anak-anak pegang kepalanya, usap-usap, di mana Ki tinggal nak? Ya. Mana rumah tak? Kalau ada uang 10.000 kasih dia. Kalau anda sudah melakukan ini, anda fix orang yang sedang kembali pada Allah. Ini Masya Allah Pak, ini kisahnya panjang sebenarnya ini orang, ya, secara singkatnya aja. Ya. Orang-orang yang punya kasih sayang ini Pak, dikembalikan pada Allah dengan pengembalian yang luar biasa. Ada saya punya kisahnya jamaah saya panjang tapi nggak usah diceritakan. Saya ambil kisah pendeknya saja dari Nabi, kisah hadis Muslim, wanita penzina Pak. Kerjanya berzina. Mendatangi, perhatikan ini Bapak Ibu sekalian, sebuah danau. Hadis Muslim loh ini. Anda bisa googling di internet, cek sendiri kalau nggak percaya. Mendatangi sebuah danau, haus Pak. Dia nggak beli Pak. Kalau gini kan air kita beli nih. Kalau ini nggak beli Pak, nggak ada effort yang lain kecuali dia punya kasih sayang sama anjing yang kehausan. Jangan dulu manusia, anjing Pak. Maka apa kata Nabi? Dia lepas sepatunya, dia bungkukkan badannya, dia ambil air danau. Sebelum dia minum, karena kasih sayangnya sama ini anjing, jiwa untuk menolongnya sama ini anjing, dia berikan sama anjing itu. Ini imra'atan bagiyah. Nabi tidak mengatakan imra'atan zaniyah. Bagiyah Pak. Bagiyah ai kasratuz zina. Bagiyah itu bedanya dengan zaniyah. Zaniyah itu penzina, sesekali dia berzina. Bagiyah rutin dia jual dirinya untuk berzina. Ini namanya imra'atan bagiyah. Ini hadis Muslim. Jangan menolak. Bukhari Muslim ini tidak boleh ditolak Pak. Semua hadisnya benar. Apa kata Nabi? Dia lepas sepatunya, dia bungkukkan badannya, tadinya untuk dirinya, dia dahulukan anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidahnya. Apa kata Nabi? Wa bidzalika faghfarallahu dzamba. Dengan itu Allah ampuni semua dosanya. Kita kalau jurusan ilmu hadis, Pak, saya S2 S3 ilmu hadis, itu merinding kalau baca hadis-hadis seperti ini. Bisanya semua dosa diampuni. Anjing je dia kasih minum, tidak ada je uang dia kasih keluar, air danau je dia ambil, tidak beli je gelas, sepatunya je dia pakaikan. Apa yang membuat dia diampuni dosa Pak? Kata para ahli hadis, Syekh kami menjelaskan, kasih sayangnya karena pas dia kasih minum, bukan dia kasih minum sembarangan, sambil dia usap-usap itu anjing Pak. Jadi anjing ini merasa diberikan air, bukan air biasa, air kasih sayang. Ini yang hilang dari kita Pak. Lihat orang susah, lihat orang miskin, ya, sudah mau kena kasih tadi Bapak itu toh, itu mau dulu. Ya mau kok begitu bahasamu kalau antum tidak bisa sedekah, nggak mau ngasih uang, jangan menyakiti Pak. Minta kak, sudah mau kutanya kasih kuliah 10.000, itu mau dulu. Menyakiti ini Pak. Anda mau ngasih, kasih aja, nggak ngasih diam aja. Paling nggak insya Allah mudah-mudahan dek lancar rezekimu, begitulah. Ibu mudah-mudahan dimudahkan Allah. Jangan kasih kalimat. Apalagi ada biasa di lampu merah, saya dengar itu kalau saya di mobil biasa diminta gitu orang-orang di motor. Saya bilang, saya saja susah kau minta ki. Dalam hatiku, pantas kau susah. Kalau mau naik mobil, rajin sedekah. Kalau anda di motor kan sedekah. Anda tidak pernah tahu doa siapa di lampu merah yang bilang ya Allah rencanakan rezekinya biar mami 1.000 2.000 naik motor. Saya kan biasa kalau mobil Pak, saya jarang duduk di tengah. Tanya supir saya selalu duduk depan Pak. Kenapa? Karena saya suka baring. Jadi saya duduk depan. Saya kasih uang tuh, baru saya main handphone. Saya di samping saya ada motor, jadi saya kasih 30.000 atau berapa waktu itu lupa. Terus sampai saya di motor. Kebetulan kacanya lupa saya tutup full, jadi masih kedengaran. Masih mobil Terios waktu itu saya pakai. Sekarang Venturer di Paswis, alhamdulillah. Doakan kak, bisa kak beli Alphard kasih enak-enak istriku anakku. Iya, insya Allah. Iya. Alhamdulillah Venturer nih Pak, 2 mobil sekarang. Iya, dulu masih Terios.
Sekarang sudah 2 mobil Pak, alhamdulillah. Ya, saya lagi nabung beli Alphard, bukan gaya-gayaan, tapi untuk menjaga izzah seorang ustadz. Enak tongki bos, datang ki diundang menceramah naik di Alphard. Beda toh itu kasus. Tapi saya mau lunas, jadi saya tidak mau cicil. Jadi tunggu menabung-nabung ya, bukan untuk gaya-gaya. Penting teman-teman antum pakai sesuatu untuk mengangkat derajat Islam. Apalagi orang kayak saya, nah lihat ke orang. Kalau iPhone dibawa Jamil, beda dengan kalau Oppo dibawa. Betul tidak? Coba kalau saya bawa Oppo. Ya, nah ketawa ke orang ya. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, lebih ke fungsi dan lebih menjaga izzah kita sebagai ustadz. Makanya saya punya travel, saya punya butik kita, supaya orang ketika undang kita ceramah Pak, bukan kita lihat cari uang di sini. Ya. Anda undang saya, tidak undang saya, ada travel saya, ada butik saya, ada kantornya datangi, ada sekolah saya, cek. Ya. Izzah, makanya sahabat Nabi banyak pengusaha Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tidak apa-apa teman-teman, antum beli iPhone mahal gak apa-apa, beli MacBook mahal gak, beli mobil mahal gak apa-apa teman-teman, beli aja. Izzah, selain kenyamanan, selain fungsi ya, izzah itu apa? Wibawa, menunjukkan muslim bisa kaya, muslim bisa menggunakan yang baik, dan kita iPhone digunakan yang baik ya. Tidak apa-apa, mobil digunakan yang baik, tidak apa-apa teman-teman. Bismillah. Ya, kalau ada lagi, ngapain Ustaz banyak HP nah. Anda tidak tahu saya gunakan apa ini handphone. Kadang-kadang ini saya pakai zikir, saya pakai Quran, karena lebar Pak. Makanya saya beli fold. Ya. Bagaian Ustaz dah buka-buka HP dan pamer. Oh bukan teman-teman. Ya kalau Anda bilang begitu berarti itulah isi hati Anda. Ya. Ini kita pakai zikir, coba Pak ngaji pakai begini. Saya buka kitab Sahih Bukhari pakai seperti ini. Saya dari jauh begini, tidak perlu begini Pak. Oh, kecil kan kita harus kayak gini. Ini dari jauh seperti ini sudah bisa baca. Teknologi membantu Pak ya. Dan tidak salah, Abu Bakar dulu punya onta, Masya Allah mahalnya onta merahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia naiki itu Pak, dia angkat derajat Islam. Dia bangga dengan mengatakan ana sadiqu Muhammadin, saya temannya Muhammad. Dia yang beli Bilal bin Rabah dengan 1/4 hartanya, Abu Bakar Pak. Dia yang bersedekah pada perang Tabuk dengan semua hartanya, Abu Bakar. Yang penting rajin bagi-baginya Pak ya. Percuma kayak kalau kali-kalinya bagus bagi-baginya. Alhamdulillah saya berangkatkan 2 umroh tim saya ya, kemarin. Ada yang mau berangkat lagi umroh? Yang mana? Coba angkat tangannya dulu. Mau gratis? Apa mau bayar Jamil? Ada 2 pemberangkatan, yang bayar atau yang gratis kau mau? Wah inilah mental-mental gratis ya. Biasanya mental-mental gratis tidak diberangkatkan, tapi orang yang Masya Allah soleh, berdoa saja Jamil ya. Tidak tahu siapa yang bisa berangkatkan antum, Allah yang menentukan. Baik, yang keempat Bapak Ibu sekalian, rahmah. Yang ketiga, kasih sayang pada fakir miskin. Siapa yang sering berngasih sayang, Allah makin sayang sama dia. Ada yang keempat Bapak Ibu sekalian, sebelum terakhir, 5 aja Pak. Yang keempat, kembali pada Allah. Ini luar biasa juga ini, subhanallah ya. Tidak ada yang tahu ini kecuali orang-orang yang sering mentadabburi ayat Allah. Kembali pada Allah dengan menghidupkan malam. Maka jangan begadang ya. Anak muda ini jangan begadang. Osama jangan begadang ya. Qumil laila illa qalila. Lihat kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai Muhammad yang berselimut. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, orang kalau lagi tidur pakai selimut Pak, nyenyak nggak tidurnya? Nyenyak. Kasihan nggak kita bangunkan? Kasihan Pak. Saya kalau lihat anak saya tidur, ya Allah, azan subuh misalkan, jangan tahajud Pak, azan subuh saja saya mau kasih bangun Al-Amin anak saya. Itu kalau dia lagi nyenyak sekali tidurnya, itu kasihan sekali, kayaknya mau kasih bangun Pak. Tapi seorang ayah, karena saya tahu ini subuh wajib, maka saya harus biasakan anak saya, Al-Amin bangun, Al-Amin bangun. Kadang-kadang wah macam-macam gayanya. Saya gendong ke depan toilet, Al-Amin wudu, Habib belum pikomat. Saya bilang, siapa ajari kau belum komat ya, bangun dari azan. Ini anak kecil Pak, anakku itu biasa tuh kalau saya bawa di depan itu, belum pikomat Abi. Jadi saya bilang, nanti kau bangun kalau komat nih. Bukan nak, jangan, bangun sekarang supaya kita tidak masbuk. Ayo cepat bangun. Kasihan Pak. Begitu juga Allah pada Nabi. Siapa yang lebih sayang pada Rasulullah Pak? Allah. Bagaimana cara Allah mengembalikan nabinya agar kemudian dia berada dalam perlindungan Allah, berada dalam kasih sayang Allah? Dikasih bangun malam.
Salat yang sebelum turun salat 5 waktu dianjurkan pada Nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir, bangun malam, qumil laila illa qalila, qumil laila illa qalila, bangunlah malam wahai Muhammad walaupun sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, panjangkan setengah malam, tidak bisa setengah malam, kurangi sedikit, au zid alaihi, atau tambah salat malammu, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Percaya teman-teman, yang biasa bangun malam walaupun 2 rakaat, 1 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, percaya rutin, wallahi demi Allah beda rasanya dengan orang yang tidak pernah bangun malam. Beda Pak. Coba sekali-kali, kalau anda belum pernah bangun tahajud Pak, malam ini saja 2 rakaat saja dulu. Saran saya jangan banyak-banyak, 2 rakaat dulu tahajud, witir 1 rakaat saja dulu. Nikmati itu, penuhkan dengan doa, perbanyak saja doamu. 2 rakaat saja solatnya, perbanyak doamu. Besok lihat apa yang terjadi dari rezekimu berubah, apa yang terjadi dari hidupmu berubah. Saya jamin tahajud itu Pak, waktu paling mustajab untuk berdoa. Sebutkan 10, saya jamin mungkin 8 dipenuhi Allah. Tahajud Pak. Siapa yang mau ujian, siapa yang mau punya jodoh, siapa yang mau rezeki, tahajud. Saya ada anak muda di Solo, saya ngisi di Iskarima. Dia datang, saya, Ustaz, hafalan saya sudah selesai 30 juz. Saya butuh jodoh Ustaz. Saya bilang, saya tantang boleh enggak? Boleh. Antum kan hafid Quran, antum penghafal Quran. Boleh Ustaz. Saya tantang agak berat. Antum mau jodoh yang seperti apa? Dia bilang, saya mau jodoh yang hafidhah, lebih mutqin dari saya. Padahal ini anak mutqin Pak, anak Iskarima. Dia bilang, saya hafid mutqin, hafalannya 30 juz, mutqin Pak, lancar sekali. Dia minta apa? Jodoh yang lebih mutqin dari dia. Artinya perempuan yang hafalannya lebih kuat dari dia. Saya bilang bisa. Saya bilang, saya boleh tantang? Boleh. Antum kan hafid Quran, bangun tengah malam, 1 hari 1 juz 1 malam. Berani nggak 30 hari 30 juz? Selesai 30 juz, sambil antum doakan, ya Allah berikan saya akhwat yang lebih mutqinah dari saya. Antum doakan. Kalau 30 hari, saya bilang sama dia, kalau 30 hari antum belum ketemu jodoh, saya yang tanggung semua biaya nikah antum. Saya bilang sama dia. Tapi syaratnya 1 hari 1 juz dengan hafalan. Antum sholat dari 11 rakaat yang biasa dipakai Nabi, 8 rakaat 2 tahajud, 3 rakaat witir, kerjakan 1 juz. Siap Ustaz. 30 hari. Ini ada kelas saya di Sudan. Setelah dari sekarang mereka Sudan dia. Apa yang terjadi Pak? Baru 10 hari dia sholat Pak, sudah ketemu akhwat pimpinan pesantren bapaknya, dan akhwatnya hafidhah lebih mutqinah. Baru 10 hari, saya suruh 30 hari. Baru 10 hari dia didatangi ketika dia imam sholat maghrib di Iskarima, didatangi sama salah seorang yang pimpinan. Dia katakan, siapa yang baca Quran itu tadi, yang kemudian ketika itu bertamu di Iskarima? Dia bilang, fulan, ustadz yang lagi ngabdi. Dia bilang, saya mau kasih tahu anak saya, tidak perlu ada anak saya. Bayangkan Pak, ya, karena ini pimpinan pondok, dia hanya datang itu anak muda, mau nggak nikah dengan putri saya? Ya. Dia bilang, apa syaratnya? Kamu lihat dulu wajahnya. Dikasih ketemu, dikasih lihat. Dia katakan, saya butuh yang lebih hafidho dari saya. Dia tes Pak, dites depan bapaknya, dikasih duduk. Jadi ta'arufnya, Masya Allah, oh sama, ta'arufnya tes Quran. Ini laki-lakinya tes, ini anak perempuan, di depan bapaknya. Dia tes hafalannya Pak, 30 juz. Karena dia maunya apa? Mau istrinya yang lebih kuat hafalannya. Dites Pak. Dia bilang bapaknya, saya kasih kamu 10 soal, tidak lebih tidak kurang. Dari 10 soal yang ditanyakan Pak, semua dia jawab. Fix di situ. Lalu bertanya lagi nih anak muda, berapa maharnya Pak? Dia katakan, Quranmu maharnya. Sekarang gantian, saya yang tes kamu. Di depan anak perempuannya, bapaknya mengatakan, sekarang gantian, kamu tes dia 10 soal ke anak perempuannya. Kalau dia bisa semua, itulah maharnya. Apa dia bilang itu anak muda tadi? 2 masalahnya. Dia mau perempuan yang lebih hafidhah dari dia. Masalah kedua, dia butuh uangnya. Saya bilang tahajud saja 30 hari, 1 hari 1 juz. Saya bilang, kan antum hafid Quran, rutinkan. Saya bilang, percaya sama saya, kalau antum 30 hari belum dapat jodohnya, saya tanggung semua biaya. Baru 10 hari sudah ketemu Pak.
Apa maharnya? Dimudahkan lagi. Dites 10 pertanyaan oleh ini akhwat, anaknya ini pimpinan pesantren, 10-10-nya bisa dijawab. Subhanallah. Jadilah dia menikah hari itu dengan akhwat perempuan, dikasih akad langsung di situ. Apa akadnya, Pak? Ya, dengan bahasa Arab ini, Pak. Zawwajtuka bibinti Fatimah bimahrin Quran kamilan lillahi ta'ala. Sederhana, Pak. Saya nikahkan kamu dengan putriku Fatimah dengan mahar Al-Quran seluruhnya karena Allah. Ngeri ya? Al-Quran seluruhnya karena Allah. Dulu sahabat Nabi pernah disuruh nikah dengan hafalannya yang pendek-pendek, boleh jadi mahar. Ini dengan Al-Quran ibu seluruhnya atas nama Allah. Di depan putrinya dikasih menikah. Masya Allah, meneteslah air mata, keharuan indah dengan Al-Quran. Dari mana, Pak? Salat malam, tahajud. Mau yang kembali pada Allah, yuk tahajud ya. Biar 2 rakaat. Saya secapek-capeknya, Pak. Kalau saya capek takut tidak bangun, saya sholat memang 2 rakaat sama witir 1 rakaat sebelum tidur. Selalu begitu saya ya. Saya usahakan itu secapek-capeknya. Kalau capek sekalipun saya bilang pasang alarm ya, tanya driver saya, kalau saya bilang pasang, kasih bangun saya jam sekian ya. Nah, jam 4:30 kita mau jalan. Kadang-kadang jam 4 saya suka kasih bangun, saya ada space untuk tahajud dulu di rumah. Biar 2 rakaat, Pak. Capek. Kalau lagi tidak capek 8 rakaat. Yang penting rutin ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kembali pada Allah ya. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah berhaji dan berumrah, Bapak Ibu sekalian. Baitullah, tamu Allah ya, tidak ada tempat di muka bumi ini lebih mulia kemudian kita menjadi tamu Allah. Kalau ada rezeki, nabung, haji ki, umroh ki, berangkat, Bapak Ibu sekalian. Saya tiap bulan berangkat, alhamdulillah tidak pernah bosan, Pak ya. Saya pernah ke Eropa 2019. Rasa-rasanya kalau saya mau ke sana lagi, kalau bukan diundang saya tidak mau nih. Karena beda rasanya, Pak. Tidak ada yang bisa dirasakan. Beda dengan haji dan umroh, Masya Allah. Umroh tiap tahun, tiap bulan pun rasanya nggak pernah bosan. Kenapa, Pak? Karena ada kembali pada rumah Allah. Ada Masjid Nabawi, di dalamnya ada kuburan Rasulullah ya. Kita bisa menjenguk Nabi SAW, berziarah di kuburannya. Kita bisa melihat tempat-tempat yang Masya Allah bersejarah. Ada raudhah antara rumahku, kata Nabi, dengan mimbarku. Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Itu semua ada di sana, Pak. Maka kembali pada Allah yang kelima, Pak, umroh. Itu tadi kontraktor yang memuju tadi, dia katakan, Ustaz, dari 4 miliar yang saya habiskan, untungnya ada 50 juta saya pakai umroh. Dia katakan, rasa-rasanya tidak ada nikmatnya semua maksiat yang saya kerjakan dengan 3 miliar 950 juta yang lain. Dengan 50 juta uang terakhirnya, Pak, dia bilang bingung nih, saya mau apakan? Saya sudah ke Amerika main kasino, saya sudah habiskan uang kontraktor. Nah, ya. Lalu dia bilang apa? Ada anaknya, ada istrinya di Mamuju ya. Kebetulan dia lagi berantem sama istrinya, dia pergi kabur dari rumah, dia pergi menghilang, dia ganti nomornya, dia pergi maksiat, main perempuan, minum balok dan seterusnya. Sadar ketika umroh. Dan dia bilang, dari 4 miliar yang saya habiskan, untungnya pas 50 juta mami uang, Ustaz. Tiba-tiba saya terpikiran, kenapa saya tidak pakai umroh saja? Nah, coba-coba. Nah, disitulah awal hijrahnya. Nah, ada apa orang kayak saya di umroh? Oh, saya ceramai, Pak. Dari A sampai Z itu di tempat restoran, dia cerita. Oh, saya baleki dia. Mulai dari jam 8 kita sarapan, Pak. Nggak tahu berapa piring mie dimakan. Sampai jam 10, bayangkan 2 jam hanya untuk mendengar ceritanya. Dan dia dengar nasihat saya. Berhajilah, Pak, berumroh, Pak ya. Mudah-mudahan di sana Anda melihat banyak hal. Bagaimana lihat Ka'bah, Masya Allah ya, nikmat, Pak, menabung ki ya. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini dimudahkan untuk haji dan umroh ya, insyaallah. Yang sudah umroh bisa haji, yang mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh dulu aja baru haji. Ustaz, gimana hukumnya, mana didahulukan, menabung haji dulu atau berangkat umroh dulu? Umroh dulu, Pak, karena umroh itu minimal 1 kali dalam seumur hidup ya. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Minimal wajib bagi orang yang sudah, kalau Anda sudah punya mobil harga 100 juta, Anda sudah wajib umroh. Karena umroh mungkin harganya 30-an juta nih. Kalau haji ya bagi yang mampu, Bapak Ibu sekalian. Itu 5, Pak, kembali pada Allah. Apa yang pertama tadi? Kembali pada keluarga. Yang kedua apa? Kembali pada Al-Quran. Yang ketiga, berkasih sayang pada fakir miskin. Yang keempat, kembali pada salat malam. Dan yang kelima, kembali pada Baitullah ya, haji dan umrah.
Demikian pas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita kajian lagi sini Pak Swiss ya. Mudah-mudahan barakallahu fikum jazakumullah khair ya. Salam hormat untuk semua pengurus di Darul Muttaqin. Semoga makin berkah masjidnya masyaallah dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah pada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.